semuanya, kembali lagi bersama kita di podcast GKR. Yeay. Terima kasih Asik, sebelumnya. Di asik. sini ada host Mbak Vivin, ada Hai. Bella, ada Okti dan juga Mbak Yesi. Dan gestar kita pada hari ini narasumbernya spesial, yaitu adalah Frater Dodo. Yeah. Gimana Frater? Perkenalkan diri dulu. Baik. Asik. Perkenalkan nama saya Frater Dodo. Oke. Panggilannya. Panggilannya, nama panjangnya Leonardo Hendra Bernanda. Punya panggilan khusus nggak Frater? Waduh. Khusus gimana? Maksudnya apa ini? Bongkar ayub ya. Aduh. Seni Aduh. apa gitu. Ya, dulu panggilan khusus saya di seminar Penelitian ya. Tapi jangan ketawa nih. Belum. Belum. Aduh, sumpah. Panggilan khususku adalah Oke. Simbah. Oh, Mbak. Kenapa itu Frater? Ada alasannya nggak? Jadi dulu itu waktu aku masuk tahun pertama, aku tuh katanya mirip sama kakak kelasku. Nah, sedangkan kakak kelasku juga dipanggilnya Simbah juga. Itu karena mirip juga sama kakak kelas sebelumnya. Nggak tahu. kelasnya mirip Itu sama kakak kelas kayaknya setiap angkatan tuh ada yang namanya Simbah. Itu ada. Berarti Kok diperjelas? Kok diperjelas? Oke. Gitu. Itu karena memang ini dipanggil Simba tuh ada alasan tertentu nggak? Maksudnya kan tadi setiap angkatan kan ada kan Frater. Ah. itu Ada ciri karena- khasnya gitu. Oh mungkin dari wajahnya cocok nih. Dipanggil memerankan Simba atau gimana gitu. Atau mungkin karena wataknya suka menasehati teman Waduh. lain. Sekali. Dulu ada pengalaman lucu sih. Oke, Jadi wah. ketika ada acara apa itu, ketika kami kan setiap Senin itu kami ada acara yang namanya instruksi medan. Kan itu kan perlu pakai lengkap, maksudnya yang sopan lah. Nah waktu itu aku pakai celana kain, pakai batik. Wis. Udah Pakai siap batik. kondangan. Pakai Siap, batiknya siap. ini, pakai ini yang lengan panjang itu. Ya Udah udah, keren. terus teman-teman langsung wah tua. Pakai batik. Jangan-jangan batiknya yang kempling ya. Zaman bapak saya itu. Kayaknya kayak satin gitu. Nah, itu Zaman bapak semenjak saya itu itu. semenjak itu viral. Nah, namanya itu Jadi Simba. selebgram di Simba. Enggak sih, Mbak. Simba. Simba si Itu. batik dengan celana gombrong. Nah, itu juga teman-teman juga kalau cerita itu sering wah Dodo itu selalu memberikan masukan-masukan. Wis asik. Masukan, tapi apa yang saya beri saya nggak saya lakukan. berarti sudah bisa memerankan perannya Iya. tidak dilakukan. Iya betul itu. Nah, makanya itu saya dipanggil Simbah semenjak dari Mertoyudan sampai sekarang. Cukup unik kita mau dulu. Frater kapan pulang ke seminari? Aduh langsung loh, ini langsung. padahal masih awal loh. Ya, the point lah, to the point. Aku pulang besok tanggal 27 Juli. 27 Juli berarti Senin. Seminggu lagi lah. mungkin buat teman-teman yang belum tahu kok tiba-tiba kapan pulang. Jadi Frater Dodo Kapan ini datangnya, kapan lagi pulangnya. live in di Gereja Kristus Raja Ungaran sejak tanggal 27 Juni. Pas 1 bulan. 1 bulan full, Pak. Juni, Juli. Aduh. Mau nambah nggak nih? Jangan Frater. Apa? Boleh. Kan pengajuan surat. Minta tolong romo. Aduh. Gimana Frater kesannya di Gereja sini? 3 minggu di sini. Awalnya jujur ya aku deg-degan. Wah. Karena apa? Aduh. Karena kan biasanya aku kalau live in tuh sering di tempat paroki-paroki yang desa nih. Tapi kemarin waktu diumumkan sama Romo Rektor bahwa aku di paroki Ungaran, kan aku mikir wah paroki Ungaran tuh termasuk kota. Kota. Termasuk dan pikiranku lo ya. Nyatanya. tapi kok Bener kota. terus Kota. terus Iya. lalu waktu itu yang terlintas dalam pikiranku apa yang harus aku lakukan di sana gitu loh. Terus aku tanya-tanya sama teman-temanku yang dari paroki ini, Pater Bram, Pater Aldo, ya, di sini juga disebut Dodo ya. Itu nanya, oh enak kok enak di sana, romonya juga enak, romonya tenanen nih. Terus, tapi saya masih, ya jujur aja masih, alah ngapu sih.
Gundah. Masih Jadi sebelumnya belum pernah ungaran. belum. Ya paling cuma lewat. Nah, ekspektasi di awal bayangan tuh pertama ungaran tuh gimana sih, Brother? Kosong. Kok jujur banget. Ya kan makanya aku udah gulana. Gimana? Soalnya kan ini juga berkaitan dengan situasi yang seperti ini kan. Makanya juga aduh ya apa yang harus dilakukan di sana. Kalau misalnya situasi normal kan aku kan masih mending nih. Wah, aku pengen ini buat progres inilah. Paling enggak buat apa kegiatan apalah gitu kan. Tapi dalam situasi seperti ini bingung mau ngapain. Karena kan juga kami diharapkan untuk membatasi diri untuk keluar, untuk main keluar. Nah itu membuat kami langsung buat saya jujur, aduh gimana ini ya? Ngapain ya? Ya Apa udahlah. yang harus kulakukan? Ya udahlah. Kayak aku juga cuma mau bisa menerima dan ya udahlah besok aja. Besok lihat bagaimana. Jalani dulu lah. Terus pada Nyatanya akhirnya nih, sekarang. selama sudah 3 minggu di sini, kesannya bagaimana? Menyenangkan. Kosong Jujur. nggak? Ya itu pasti. Kosong itu kena sumur. Itu pasti, kosong itu pasti. Karena kan juga ya dengan situasi seperti ini aku juga membatasi diri untuk keluar juga. Ya sudah. Akhirnya ya bener tadi suwung. Kadang untuk suwung. mengatasi suhunya nih, keseharian selama di gereja itu ngapain aja? Keseharian tuh kadang-kadang aku itu Apa ya? pagi itu ke sekretariat. Aku juga belajar di sini soal administrasi gereja bagaimana. Ya walaupun cuma untuk nginput data tapi setidaknya saya lumayan lah ada kerjaan. Ada kegiatan. Habis itu siang ya pastilah makan lah. Masa ya nggak makan? Main. Kan? Ya terus makan. Sore itu habis makan siang sampai sore itu biasanya ya kalau nggak ada kegiatan ya saya tidur siang istirahat. Waduh. Tapi Waktu sekali. tapi habis itu bosen aku tidurnya. Yaudah Tidur ngapain aja lah. bosen ya? Yaudahlah ngapain lah aku mainan gitar lah di kamar terus apa? Gak duet sama Romo. Aduh. Boleh tuh, boleh. Gak mau. Sebelum pulang mungkin bisa bikin duet Enggak atau lah. apa. Sampaikan. Jangan. Itu terus malam ya aku juga ke pastoran aja. Kan kami kan kalau tiap habis makan kan kami sering ngobrol sama Romo ya itu ngobrol apapun kami ngobrolkan. Nah itu malamnya karena saya termasuk orang malam ya suka melek malam itu. Saya tuh sering ke bawah, sering ke pos satpam nongkrong atau enggak ya main sama itu selamat sama Boni. Yang penting nggak semua. Enggak tuh. Yang penting ada temennya. Nah, kira-kira Gitu. percakapan apa sih yang sudah dibangun sama Slamet? Aduh. Siapa ini? Mungkin selamat ada curhat atau apa. Aduh. Mungkin atau fraternya sendiri yang curhat. Saling curhat ya. Enggak lah. Ngapain ya? Paling cuma aku lihat mereka berdua itu sering Berdinamika. berdinamika berdua itu sering dikit-dikit ya cuma lihat aja cuma menikmati aja. Tertarik Mantap. akhirnya berdinamika. Aduh, bertiga join. Lari-lari. Apa? Mama punya ikatan batin. Aduh, berat. Diam-diam tiba-tiba. Aduh, sulit untuk meninggalkan ya. Kalau boleh itu selama sama Boni sama bawa pulang aja lah. Jadi adik ya di sana ya. Jadi junior. Ya, itu kegiatanku. Tapi kan semakin ini kan juga ya menemani ya kalian ini menemani kalian ini. Terima kasih loh harus ditemani. Oh ya ngomong-ngomong nih Frater kan Frater udah kedua kalinya ini nih gabung podcast. Kalau sebelumnya itu di episode yang apa Sama Arda, sama Kano, itu Iya, ya, new normal. Terus kan Itu kali pertama kali ini datang. khusus nih untuk Frater. Kira-kira gimana nih kayak wah dibikin episode khusus. Wah, mantep Gimana nih. sih spesial itu? Jujur ya. Ikatan batin nih. Chemistry-nya udah ada ini. Udah pengen. Jujur ya, ini termasuk kemarin itu waktu new normal itu merupakan pengalaman pertama untuk podcast. Karena apa? Biasanya tuh saya di belakang layar tuh ya. Entah itu jadi
penggembira, entah itu Atau nyolok enggak. kabel. Ya itu. Ada teman Kadang nonton makan gitu kan. kadang juga nggak ada gunanya. Kalau jujur. itu pengalaman jujur pengalaman pertama kali ya dagdikduk ya. Aduh, apa yang harus kan apalagi nggak persiapan nih, nggak persiapan. Dadakan ya berarti ya? Takutnya ada pertanyaan yang membuatku aduh ini ada kan? tapi ada. Makanya Ada itu aja. ada aja. Terus ini setelah beberapa waktu kan waktu itu jadi ceritanya gini nih, karena kan minta nih sama koordinatornya di podcast ini, aku minta datanya untuk semacam ya buktilah kalau aku di sini ada gunanya gitu loh. Ada gunanya. Tiba-tiba langsung ditawari, udah buat aja khusus untuk frater. Hah? Buat aku, Cuk. Wah, Aku itu apa? karena takut atau bahagia, wah merasa Yes, spesial ya. akhirnya aku dibuatkan podcast sendiri gitu kan. Karena takut sih. Ya banyak ya. Ya Karena itu. banyak yang pengen dibuatin juga. Tapi ini spesial loh. Iya, makanya itu. Tapi di sisi lain aku juga seneng sih bisa dapat pengalaman seperti ini. Apalagi kan besok kan aku diutus untuk berpastoral untuk menemani orang muda juga. Makanya buat sekalian belajar aja. Oh, ternyata nama anak muda itu seperti ini. Selama 3 minggu ya? Ya. 3 minggu di sini tuh ada nggak sih sebuah pengalaman yang sangat menarik? Yang berkesan. Yang berkesan yang wah aku nggak bakal bisa lupa nih dari paroki ini. Cuma ada di Ungaran. Waduh. Yang kosong ini. Aduh. Yang aku kira kosong ini awalnya. Ternyata ada nggak sih ada yang menarik gitu? Yang menarik itu adalah keseluruhan ya. Itu adalah gerakan umat di sini yang mau terlibat untuk dalam situasi seperti ini, terlibat untuk gerakan apa membuat gerakan-gerakan yang membantu umat yang lain. Saya tuh jujur loh kaget juga ketika ikut itu apa namanya serah terima relawan itu. Nah, itu dan ternyata luar biasa ya. Terus aku tanya-tanya kepada Romo di sini, Romo ini gimana kegiatannya? Ya saya menceritakan banyak hal dan menurut saya wah keren maksudnya. Walaupun situasi seperti ini gereja paroki ini tetap terus bergerak untuk menolong dan bahasa sucinya ya menyelamatkan jiwa-jiwa. Mantap pokoknya keren. Umat gereja Kristen Ungaran tuh bisa solid membantu Masuk. yang membutuhkan meskipun di tengah pandemi ini. Iya, Yang begitu lanjut, Frater, apa lagi? keren. Di sini aku melihat anak mudanya juga Wah, ini nih anak muda nih. apa namanya aktif juga tuh loh ya. Yang buat aku terkesan tuh itu karena jujur aja pengalaman live in di paroki-paroki tertentu itu untuk anak muda itu perlu untuk ayo. Tapi di sini ketika datang ada acara apa namanya podcast ini, wah maksudnya banyak yang terlibat gitu loh. Karena aku wah keren nih maksudnya. Dan itu Tidak hanya di depan layar tapi di belakang layar. di belakang lihat juga banyak, malah lebih banyak biasanya. Kalau di sini kan di depan kamera kalem aja gitu kalem dulu. Jawab jujur ya. Langsung ditembak nih. Selama di paroki itu pernah nggak ngalamin pengalaman paling jengkel gitu misalnya? Santai. Menggebu-gebu. Menggebu-gebu tanya. Kan anu apa apa yang tadi mengesankan ya? Oh, iya. Ini jengkelinnya apa? Jangan Itu BTW yang di balik layar. Yang di balik layar tuh banyak loh. pengalaman yang buatku jengkel adalah apa ya? Ketika suwung cuman bisa ketemu Selamat sama Ibu gitu kan. Siapa? Ya. Oh iya. Apa ya? Jujur ya karena suwung itu tadi. Karena kan juga bingung nih. Aduh dalam situasi seperti ini terus live innya juga dalam rangka liburan kan. Nggak ada progres tertentu. Nah itu di kamar tuh saya aduh ngopo ya. Padahal ada jagonya gitu. Ada ya itu ya mengalah tapi untuk keseluruhan nggak ada sih justru karena prinsipku adalah gini aku datang ke suatu tempat aku ingin belajar sesuatu walaupun itu ada tantangannya ada hambatannya tapi justru itu yang buat aku belajar gitu loh
oh bagaimana sih dengan keotentikan diriku seperti ini, dengan situasi yang seperti ini, yang realitas seperti ini, Otentik. aku belajar apa sih yang baik. Oh ternyata untuk diriku sendiri dan juga untuk orang lain ternyata aku dapat belajar ini gitu. Jadi ya hitung-hitung lah sedikit berguna lah bagi orang lain. Begitu prinsipku itu. Luar biasa, tepuk tangan dulu dong. Dan membawa sesuatu yang positif kan ya pastinya. Nah, terus progres apa sih Frater yang didapat nih? Kayak misalnya, oh ternyata dengan kekosongan di Ungaran ini mendapatkan ini. Mungkin kayak ini contohnya kan Frater baru kedua kalinya ikut podcast. Nah, Mungkin ada pengalaman lain nggak yang pada akhirnya didapatkan pengalaman baru? kalau aku sih lebih ke pendekatan cara sama anak muda ya. Karena jujur Aduh, ya. jujur itu semenjak aku di Seminari Mertoyudan menjadi tahun rohani. Kan yang muda. Nggak ada yang muda. Makanya dia dipanggil Simba. Oh, itu. Karena Sebenarnya itu. entah mengapa kok aku lebih gampang deket dengan enggak bukan Bamba. Orang-orang Yang jauh yang lebih tua. jauh lebih tua. Nah, kan menjadi seorang imam kan harus bisa dekat dengan siapapun nih. Dan akhirnya dari ini ya aku lebih belajar untuk pendekatannya untuk anak muda. Untungnya aja ya bisa menerima aku dengan apa adanya ini. Wes, asik kan dulu. Harusnya kita ya. Nah, gitu, maksudnya seperti itu. Karena kan juga banyak nih orang-orang tuh ketika kenal aku tuh, wah ini fraternya kok kayaknya menakutkan. Sombong amat. Diem mulu nih. Diem mulu. Diem mulu nih. Diem mulu Yang tapi gini-gini. dalam hati tuh Iya sih kapen. Ya itu. Nah dari situ aku mulai belajar gimana sih untuk menjadi diriku sendiri, bagaimana otentiku seperti apa. Nah, makanya untuk pendekatan sama anak muda itu menjadi progresku yang paling penting gitu, untuk saat ini. Terus untuk kedepannya juga ya kan? kedepannya juga dan untuk seterusnya. Wes, semoga itu bisa terlaksana. Ini mengenai panggilan. Aduh. Udah mulai rada berat ya. Ada cering. Ada malaikat yang turun. Ini tuh pertanyaan yang paling sering ya ditanyain buat Frater. Apa sih yang memotivasi nih? Pak, aku pengen dari Romo ki ngopo? Iya. Itu pengalaman waktu kecil ya. Aku pengen jadi Romo karena jadi Romo itu keren. Wis, keren. Jadi keren karena kan dulu aku itu karena bapakku kan kerja sebagai sekretaris paroki Melati. Otomatis kan mesti aku sering diajak ke gereja nih. Nah, terus aku tuh dulu ada Romo yang membuatku terkesan itu yang sekarang menjadi Keuskupan Ketapang, Monsinyur Riono. Dulu itu Romo parokiku. Beliau tuh sangat keren lah. Walaupun dia seorang imam tapi dia waktu itu sering ngajak saya pergi, sering ngajak jalan-jalan, sering dikasih makanan, minuman itu kan. Atau karena itu. Atau karena itu. Dan ketika misa pun aku melihat sosok Romo ini sungguh wah keren ya jadi Romo, pakai kasula, pakai jubah, gitu kan. Terpanggil lah. Terus akhirnya waktu itu aku belum tahu sih Romo itu kayak apa sih kan. Wah, pokoknya dalam pikiranku, pokoknya aku pengen jadi orang seperti dia. Aku pengen jadi Romo. Ketika ditanya waktu jalannya waktu ditanya kamu cita-citamu apa pengen jadi Romo. Asik. Tapi Tapi waktu SMP waktu SMP cita-citaku berubah. Aku waktu itu apa ya? Enggak. polisi, Aku tuh dokter, suster. Kan berubah lah ya. perawat, laki-laki Iya. juga ada. Enggak, waktu itu aku tertarik sama bola sih. Nah, pengen jadi pemain bola. Kira yang pengen jadi gawang ya. Enggak, anak gawangnya kan. Atau bulannya yang disepak. Sakit dong. Enggak, terus ya waktu itu, ya terus sering berjalannya waktu, terus aku kenal nih sama teman-teman dulu, teman-teman yang yang keluar dari seminari, yang nggak lanjut itu. Ternyata Ada di balik layar. Aduh. ternyata maksudnya
waktu itu mendengar, kan aku kan dulu juga ikut. Oh sorry, bukan pemain bola sih. Aku pengen jadi seniman. Gambar bola. Enggak, kan aku dulu kan juga ikut semacam orkestra gitu kan, musik kan, aku lebih ke musik. Aku pengen jadi seniman. Nah, entah kenapa di kumpulan orkestra ini isinya tuh yang keluar apa, yang nggak lanjut dari seminari itu, ex seminari. Makanya terus aku tanya nih, kenapa kok keluar gini, terus malah mereka tuh, pengen ambil seminari po. Iya, terus pengen deh kan. Oh ya terus gue seminari penak terus lagi gue dalam pertanyaan, aduh iki biyen metu ngopo kok ngomong enak nih. Jadi waktu itu dia ingin lebih mengajak aku untuk ayolah nek kowe kalau aku punya panggilan silahkan masuk di sana. Di seminari itu adalah tempat pembentukan kan, tempat pembentukan, dan di sanalah apa keputusan kami diajari untuk membuat keputusan di sana untuk memutuskan yaitu tadi apakah lanjut atau tidak. Nah dari situ aku mulai penasaran, wah katanya seru nih. Ya udah aku memutuskan untuk masuk seminari. Masuk seminari, tes beberapa tes aku jalani, akhirnya keterima. Terus ya udah akhirnya menjalani sesuai dengan dinamika yang ada. Gitu. Oh gini deh, mungkin buat teman-teman anak OMK muda semuanya, mungkin ada yang berminat masuk seminari tapi belum tahu nih tahapannya gimana tuh Frater? Ya, tahap-tahap Daftar dari di mana, awal. lewat apa yang harus dipersiapkan? Harus ada minimal lulus SMP kah atau Oh, SMA iya. langsung SMA. Baiklah. Udah langsung Sekarang bisa. informasi panggilan ya. Iya, Sebenarnya gampang kok masuk seminari itu. Oke, masuk mungkin doang ya. Silakan. Masuk doang. Promosi lo. Prosesnya gampang. Kalau misalnya teman-teman mau masuk, silahkan hubungi Romo Paroki Anda masing-masing. Aduh. Oke deh. Pertama Nanti ada itu tulisannya di bawah ya. Romo Parokinya masing-masing. Bilang aja, Romo saya tertarik mau masuk seminari nih, mau jadi Romo nih. Nah, nanti pasti akan diberi Surat rekomendasi. bukan rekomendasi. Oh, salah. Apa diberi apa namanya? Diberi surat. Semakin malam semakin terlihat. Diberi Iya, mungkin punya. diberi apa surat pendaftaran itu loh, namanya pendaftaran dan kuesioner. Nah itu misalnya teman-teman yang mau masuk dari lulus SMP langsung masuk seminari di Mertoyudan ya, itu mengalami pendidikan selama 4 tahun. Kecuali kalau dari SMA juga bisa, tapi di Mertoyudan nanti hanya 1 tahun. Gitu. Terus nanti setelah 4 tahun di sana atau 1 tahun menjalani proses formatio di sana, nanti memilih nih mau lanjut jadi Romo apa, entah mau menjadi Romo Projo Semarang, Projo Purwokerto, SY Jesuit, MSF dan lain sebagainya. Nanti setelah itu tahapnya langsung ke tahap yang lain. Kalau aku misalnya nih, karena aku calon imam Projo Semarang nih, aku langsung masuk tahun rohani Jangli. Setelah dari Mertoyudan masuk ke tahun orientasi rohani Jangli, di sana hanya 1 tahun. Dan tapi teman-teman kalau misalnya habis kuliah juga bisa loh masuk seminari sebenarnya. Bisa tuh, guys. Dan habis kerja juga bisa, tapi nanti langsung masuk ke tahun rohani atau novisiat. Gitu. Berarti itu jarak tahunnya berbeda selama di seminari. Kan 8 tahun nih kalau nggak salah ya? 12. Kalau dari SMP tergantung sih. Oh tergantung Tergantung ininya. juga dia masuknya Tanyakan dari kapan. sumbernya. Oh iya boleh. Berarti Bisa langsung dijelaskan. hubungi Romo Paroki. Langsung hubungi Romo Supaya Paroki. Untuk mengetahui informasinya hubungi. Ah, Paroki. lebih lengkapnya di Romo Paroki ya. Atau Frater Dodo. Gitu. Terus habis tahun rohani Jangli, aku langsung di Kendungan untuk kuliah nih. Ya udah sampai sekarang. Begitu. Tinggal nunggu teh pisangnya aja. Iya. Ditunggu ya. Dan ada bisanya jangan lupa Ya. undang kita. Iya. Gitu. Bisanya online. Kan udah keluar dong. Berapa tahun sih? Kurang berapa tahun? Berapa tahun? 7 tahun. 6 tahun. Ya paling cepet ya 6 atau 7 tahun lagi lah. Bentar kok. Bentar. Umur kita sudah ya itulah. Berapa pindah? Beranak Pina. Ya gimana langsung di
akhir. Kita sudah berada di akhir podcast teman-teman semuanya. Ya nih. Kita akan mendapatkan refleksi langsung dari Frater Dodo. Wis. Asik. Frater langsung di mana? Refleksinya. Yang ini tambahin ini ya, sinar. Sinar malaikat yang datang ya, tolong Mas Asep, Mas Bian. Enggak sih. Refleksiku selama tinggal di sini adalah aku menyadari bahwa aku ini adalah orang yang lemah, orang yang punya kekurangan dan keterbatasan lah intinya. Dan aku harus dihadapkan dengan realita yang terkadang realita itu membuatku terpuruk lah atau jatuh. Tapi justru itulah, dari pengalaman itu aku belajar untuk bangkit, untuk melihat diriku kembali. Oh, ternyata ada yang harus kuperbaiki. Karena dari pengalaman-pengalaman di sini tuh, dalam permenungan saya ini sebagai pengalaman yang menyempurnakan hidup saya. Hidupku disempurnakan, hidupku diwarnai, banyak hal yang ku dapat, entah itu yang menyenangkan atau yang tidak menyenangkan, entah itu yang menghambat atau yang memperlancar, tapi justru itulah rahmat Tuhan yang bekerja. Jadi kekurangan itulah yang menjadi motivasi ya Frater ya. Tepuk tangan dulu. Dan pengalaman itu adalah guru yang terbaik. Begitu. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semoga. Amin lah. Semoga kedepannya lancar sampai tak bisa. Amin. Siapa tahu ditaruh ke sini. Amin. Bertemu kita lagi ya. Aja di kota bertemu dengan selamat, jangan lupa ya. Dia kembali lagi mana selamat. Mungkin bertemu dengan cucunya. Aduh. Cucunya. Cucunya selamat. Oke. Jadi sama ini. Aduh. Begitu. Oke, demikian podcast kita pada hari ini. Terima kasih untuk Frater Dodo sudah bersedia hadir. Siap. Spesial untuk Frater Mantap. Special Edition. Ya, Episode mungkin ada spesial. kata-kata penutup dari Mbak Kucin, Mbak Yesi. Bentar. Ada satu pesan Oke, lagi. oke. Oh, iya. Hei kamu para cowok. Asik. Kalian ini. Kalian ini. Jangan takut untuk menanggapi panggilan Tuhan ya. Wes. Karena Tuhan itu selalu memanggil kamu. Wes. Dan kamu hanya tinggal mengucapkan iya untuk panggilan Tuhan. Tenang. Mantap. Tenang aja. Tenang aja. Kalau kamu berani menjawab ya, itu semua akan dilancarkan. Amin. Begitu. Semoga kedepannya selalu lancar untuk Frater dan juga teman-teman umat muda yang lainnya yang mungkin suatu saat nanti merasa terpanggil. Kok nggak jadi romo sih? Langsung aja. Saya kayak melihat podcast ini langsung, iya nih. menarik nih. Coba Mungkin bisa langsung berkonsultasi sama Frater Dodo. Nanti kayak di bawah. Nanti nomornya di bawah ini ya. Tahu aja Instagramnya. Oke, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dan jangan lupa ya, klik like, subscribe, And dan comment. jangan lupa share ke seluruh grup. Mungkin teman-teman semuanya mau yang komen nih usul kira-kira Kita bikin podcast podcast OMK apa lagi, mungkin ya. bahas apa lagi nih. Boleh banget loh, boleh. Podcast apa lagi nih yang seru-seru yang mantap-mantap boleh kok. Oh, yang mantap-mantap. Oke, terima kasih semuanya.